Kita juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita akan melanjutkan pembacaan hadis pada kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita masuk pada bab yang ke-47, yaitu tentang babu alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi wal hafi 'ala takhalluqi biha was-sa'yi fi tahsiniha, yaitu bab yang membahas tentang tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba dan anjuran untuk berakhlak demikian serta berusaha untuk mewujudkannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insyaallah dalam bab ini akan dijelaskan tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba dan anjuran hamba itu untuk berakhlak demikian, bagaimana dia berakhlak atau mewujudkan sesuatu itu agar mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Quran atau yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah Quran surat Al-Imran ayat 31. Jadi dalam bab ini sebagai landasan utamanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengutip Quran surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu cara agar kita mendapatkan cintanya, yaitu dengan cara mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Fattabi'uni, dengan cara mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengikuti syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan yuhibbukumullah, akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni juga semua dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebagai landasan dalam bab ini. Adapun ayat kedua adalah Quran surat Al-Maidah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujadiluna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya.
yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sikap kita terhadap orang mukmin dan bagaimana sikap kita terhadap orang muslim, orang kafir, yaitu adillatin 'alal mu'minin, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Akan tetapi sebaliknya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aizzatin 'alal kafirin, bersikap keras terhadap orang kafir. Dalam hal apalagi dalam hal masalah tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai landasan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam menulis bab tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba dan anjuran untuk berakhlak demikian, serta untuk berusaha mewujudkan bagaimana agar kita mencapai cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk hadis-hadis yang berkaitan tentang bab ini akan dibacakan pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah kita coba sampai di sini. Mari kita